adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Kakak harap kalian tetap baik-baik saja ya. Nah, kita bertemu lagi di ibadah secara online kita hari ini dalam rangka kita bersyukur karena bisa merayakan hari pengucapan syukur dan 186 tahun pekabaran Injil GKE dan melaksanakan perjamuan kudus bersama dengan orang tua kita masing-masing di rumah. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk mempersiapkan alat tulis beserta Alkitabnya, karena kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian kita dengan judul Allah kita heran dan besar. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah membangunkan kami pagi ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, jika sekarang kami memulai ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, sertai ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Pendeta Walter Supa MDiv, kita mengangkat pujian kita yang berjudul Allah Besar Tuhan. Kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik sekalian, mari kita mengikuti rangkaian cerita sekolah minggu kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu siap mengikuti ibadah minggu melalui rekaman. Kiranya Tuhan memberikan pengajaran untuk kami sejak anak-anak, sehingga kami nanti menjadi orang yang taat kepada perintah Tuhan dari sejak anak-anak sampai dewasa nanti. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sesuai pelajaran kita minggu ke-29, judulnya ialah taat kepada perintah Allah. Dan perintah Allah ada 10 ya, ada 10 anak-anak sekalian, ada 10. Dan hari ini kita mulai dengan perintah yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Nah, kenapa Allah membuat perintah yang pertama ini? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia mencari Allah. Hubungan manusia dengan Allah putus, jauh. Dulu ketika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka berdekatan, kedengaran kaki Allah di Taman Eden ya. Nah, setelah jatuh dalam dosa, mereka merasa Allah tidak ada. Dan oleh sebab itu mereka berupaya mencari Allah.
mencari Allah kemana-mana, mereka mencari Allah ya. Dan termasuk mereka menganggap Allah itu ada di pohon, Allah itu ada di batu, atau di gua, atau gunung, atau mungkin juga Allah itu seperti makhluk lain yang anggap besar. Bahkan ada cerita mereka membuat patung ya, patung lembu ketika zaman Musa. Nah itu sebabnya Allah melarang orang menyembah kepada Allah lain. Hanya satu Allah ya, Allah kita, Allah yang Esa. Nah adik-adik sekalian, kita mendengar ada contoh lain. Ada contoh orang yang taat kepada perintah Allah, yaitu tetap menyembah hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi, yaitu yang bernama, ingat enggak cerita yang paling gagah, yang paling berani menghadapi orang yang paling besar? Ada yang ingat? Ada yang tahu siapa nama lelaki itu yang senjatanya hanya pakai ketapel gitu ya? Ingat enggak? Ya tentu ada yang ingat ya. Terima kasih kalau ada yang ingat. Yang namanya ialah Daud. Nah Daud orang yang taat kepada perintah Allah, selalu menyembah Allah, selalu memanggil Allah, selalu dalam nama Allah, selalu nuruti perintah Allah. Ya Daud. Nah buktinya Daud yang selalu mengandalkan Allah, dia bisa menghadapi segala musuh. Nah kita lihat sekarang, Anda lihat gambar, kita lihat peragaannya, di mana ada seorang tinggi besar. Bayangkan tingginya menurut Alkitab itu 6 hasta ya, 6 depak tingginya ya, besar. Siapa namanya? Ya ada yang sudah tahu ya, namanya Goliat. Tentara atau kepala pasukan orang Filistin yang luar biasa, mampu mengalahkan musuh dengan kekuatan badannya, tangannya, bahkan dengan perlengkapan baju yang anti tombak, anti parang, bahkan anti lembing ya. Kalau dulu masih tombak lembing ya, belum ada peluru. Nah, dengan ketopong. Nah, semua orang Israel, tentara Israel ketakutan tentunya ya. Tetapi ada seorang yang taat kepada Allah, seorang lelaki, seorang pemuda, walaupun badannya kecil, tapi dia percaya kepada Allah, taat kepada perintah Allah, selalu memanggil nama Allah. Tadi sudah kita dengar namanya Goliat. Maaf ya, bukan Goliat tapi Daud ya. Namanya yang berani menantang tentara Filistin, yang gagah berani itu yaitu Daud. Nah, semua orang lain semua ketakutan, tapi Daud katakan, izinkan saya menantang, melangkah maju menghadapi Goliat yang tinggi, yang punya pakaian anti senjata, anti parang, anti tombak. Walaupun ditimpa tidak mampan karena dia pakaiannya besi ya. Tapi Daud dengan percaya, dengan keberanian yang datang dari Tuhan, dan dia mengatakan, saya datang melawan kamu Goliat dalam nama Tuhan. Sedangkan Goliat datang dengan pedang, dengan tombak, dan dengan panah ya. Tapi Daud hanya dengan nama Tuhan dan dengan ketapel. Bayangkan, kalau ketapel biasanya untuk kita burung-burung ya, burung-burung kecil aja, paling untuk burung ya, untuk tupai gitu ya, bisa kita. Saya waktu kecil rajin bikin ketapel ya.
mainan saya waktu kecil itu ketapel. Nah, dan kemampuan kita harus lihai ya, harus lihai menggunakan ketapel. Dan Daud luar biasa, walaupun Goliat itu pakaiannya ditutupi oleh jubahnya atau dengan tameng, kalau menghantam ke badan, ke dada tidak kena, tapi Daud bisa mengarahkan ke matanya, ke mukanya Goliat. Dan Daud mencoba mengarahkan ketapelnya dengan doa, dengan berserah kepada Tuhan, langsung dan kenalah matanya Goliat, dan Goliat langsung rebah. Nah, itu buktinya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, kita tidak takut kepada musuh. Ada ya. Nah, musuh kita zaman sekarang, anak-anak sering takut hantu ya. Nah, kita nggak takut lagi dengan namanya hantu, nggak bisa mengalahkan kita karena ada Allah kita ya. Nah, ketakutan kita yang harus juga kita hadapi, takut penyakit juga ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita harus berdoa. Nah, kalian juga harus takut kalau kita tidak pintar, kalau kita tidak naik kelas, nilai kita tidak bagus, itu perlu takut. Nah, oleh sebab itu kita taati perintah Allah kita. Melalui ibu bapak kita juga bisa meneruskan perintah Allah dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dengar cerita Alkitab, bahkan rajin belajar mengerjakan tugas sekolah. Zaman Covid ini yang jadi guru di rumah ialah papa mamah kalian atau abang kalian. Jadi kalian harus turuti perintahnya. Nah, kita lihat Daud dulu sejak kecil dia taat kepada perintah papa mamanya, bekerja, bahkan sudah mulai dewasa, menjadi remaja, sudah menjadi pemuda, dia rajin bekerja menjadi tukang gembala domba. Nah, kalian juga sudah semakin hari semakin dewasa, mestinya semakin rajin dan patuh pada perintah Allah yang diteruskan oleh ayah ibu kita, oleh pendeta, dan oleh guru kita di sekolah. Rajinlah turuti perintah dan harus dan tetap hanya menyembah kepada Allah. Tuhan memberkati anak-anak sekalian yang telah mengikuti cerita sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa Allah hanyalah satu, Allah yang pencipta langit dan bumi, yang harus kami sembah dan harus kami taati perintahnya. Seperti Daud taat pada perintah Tuhan, dia tidak takut menghadapi musuh yang besar, atau tidak takut dengan permasalahan dunia atau kesulitan zaman sekarang. Tapi Daud tetap percaya apabila di dalam Tuhan selalu ada berkat, ada kebaikan, ada kepintaran, ada masa depan yang lebih baik untuk kami. Oleh sebab itu berkatilah kami anak-anak supaya kami sehat di rumah, mau menuruti perintah papa mamah kami, mau mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru kami lewat WA atau kami kerjakan lewat HP kami setia. Dan ajarlah kami juga menuruti perintah ibu bapak kami atau abang kami, kakak kami, supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan kami dengan baik, sehingga kami tetap mengikuti belajar walaupun kami tidak bisa turun ke sekolah. Tuhan sertai kami, kalau kami keluar dari rumah, jauhkan kami dari sakit penyakit, orang yang mengganggu kami, bahaya celaka, bahkan virus COVID dari seluruh kami keluarga masing-masing tiap rumah. Bapa kami yang di surga, kami mohon Engkau memberkati
guru-guru sekolah minggu kami, supaya guru-guru kami menjadi guru-guru yang semangat menjalankan tugas mereka, membimbing kami anak-anak yang sangat membutuhkan pengajaran dan perintah Tuhan. Kami mohon Tuhan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, bahaya celaka, dan kami mohon Tuhan memberkati apa yang menjadi keperluan kehidupan mereka hari lepas hari. Kami mohon Tuhan berkati gereja kami, GKI Batang Pembelum, dan GKI secara umum. Inilah doa kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, terimalah doa kami, kasihanilah kami anak-anak, supaya kami sejak anak-anak menjadi anak-anak yang membahagiakan papa mamah kami, membanggakan gereja, membanggakan bangsa dan negara ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Allah. Sekarang tiba saatnya kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan persembahan ini diberikan kepada Tuhan. Sembari persembahan kita dikumpulkan, kita mengangkat pujian kita, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Inilah persembahan kami, ya Tuhan, supaya dapat digunakan untuk kepentingan gereja Tuhan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu atas hidup kami hari lepas hari. Pada hari ini kami belajar bagaimana harus taat dan setia kepada Tuhan, serta menyembah hanya Engkau saja. Kiranya Tuhan menolong kami senantiasa, teristimewa ketika kami akan mengakhiri ibadah virtual kami ini. Berkatilah kami hari lepas hari berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Nah, untuk menutup ibadah kita angkat pujian kita yang berjudul Allah Sumber Kuatku. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah sekolah minggu online kita di minggu depan. Tetap jaga kesehatannya, rajin-rajin mencuci tangan. Jika keluar rumah harus wajib menggunakan masker. Kami dari guru SPA Jemaat GKE Batang Pambelum mengucapkan selamat merayakan Hari Pengucapan Syukur dan 186 tahun Pekabaran Injil GKE. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.